Ketika kita datang ke gereja, berarti kita sedang memberi diri kita untuk dibentuk menjadi orang yang sedang menuju kepada kesempurnaan. Karena gereja bukanlah tempat yang sempurna. Dengar baik-baik, bahwa gereja bukan tempat yang sempurna, tetapi gereja adalah tempat untuk mempersiapkan, membentuk orang-orang yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Karena demikianlah tujuan Tuhan menebus kita dari ketidaksempurnaan, dari kehidupan yang berantakan, dari kehidupan yang penuh dengan lumpur dosa. Kita diangkat melalui karya nyata Yesus Kristus di kayu salib. Dan ketika kita meresponi karya nyata Kristus di kayu salib, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita memberi hidup kita untuk dibentuk oleh Dia melalui firman yang disampaikan kepada kita, berarti kita sedang dibentuk untuk menjadi orang-orang yang sempurna. Karena hanya orang-orang yang sempurna yang nanti akan ada di dalam kebersamaan dengan Yesus di surga. Nah, untuk menjadi orang yang sempurna sesuai dengan yang Tuhan kehendaki pada diri kita, maka kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar sejati. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menjadi orang sempurna? Kalau firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu yang adalah sempurna, maka kesempurnaan itu pasti bisa kita peroleh. Katakan amin. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus sempurna sama seperti Yesus dan Bapa adalah sempurna, maka kita bisa menuju ke sana. Dan untuk menjadi orang Kristen yang sempurna, orang Kristen yang sejati, maka kita perlu membangun diri kita dalam kedisiplinan yang penuh, kedisiplinan yang penuh dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Sebab tanpa kedisiplinan kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Kedisiplinan itu sama dengan membangun kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi orang Kristen yang sejati, yang mau dibentuk oleh Tuhan di dalam ketidaksempurnaannya menuju kepada kesempurnaan, adalah kita perlu hidup dalam kedisiplinan rohani. Tanpa kedisiplinan rohani, kita tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Kita akan gagal menjadi orang Kristen. Ya, karena itu jangan lagi main-main dengan kekristenan kita. Jangan lagi asalan menjadi orang Kristen. Karena tahu saudara, kita sedang ada di akhir zaman, dan dunia ini bukanlah dunia yang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Saya sudah menyampaikan kepada kita beberapa minggu yang lalu bahwa sekarang program PBB, ada program elit global, sedang melakukan program depopulasi, di mana ada upaya dari elit global untuk mengurangi penduduk dunia ini dengan cara-cara yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Dan program depopulasi tadi sudah berjalan 2-3 tahun yang lalu melalui COVID-19. Dan sekarang saudara tahu, menurut berita bahwa Indonesia sudah mendapatkan impor nyamuk dan sudah disebar ke 6 kota besar di Indonesia ini. Nah, kalau nyamuk yang diimpor dilepaskan ke kota-kota besar Indonesia, apa dampaknya, saudara? Kita tidak tahu nyamuk yang diimpor itu, yang diimpor ke kita, ya, apakah mengandung virus, mengandung bakteri? Sudah barang tentu itu bukan nyamuk yang membawa kebaikan pada
prinsipnya nyamuk itu adalah apa? Hama, virus yang mematikan. Belum selesai kita berhadapan dengan wabah demam berdarah. Kembali Indonesia digigirkan dengan adanya upaya program depopulasi, yaitu dengan elit global memanfaatkan PBB, memanfaatkan WHO untuk menebarkan virus melalui nyamuk tadi. Jadi sekarang saudara-saudara, dunia ini betul-betul memang sudah edan. Karena itu sebagai orang Kristen kita harus betul-betul sungguh-sungguh membentengi diri, mempersiapkan diri sedemikian rupa agar kita menjadi orang Kristen yang walaupun nanti kita terdampak secara tubuh jasmani, secara raga kita terdampak, tapi kita akan menikmati keberlanjutan hidup di alam keabadian kita. Kita ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari hari ini kita mempersiapkan diri menuju kepada kesempurnaan. Karena itu adalah kehendak Bapa. Untuk menuju kepada kesempurnaan tadi, maka perlu membangun kedisiplinan rohani. Katakan amin. Perlu membangun kedisiplinan rohani. Ya. Jadi untuk kita membangun kedisiplinan rohani, maka diperlukan yang pertama kita harus membangun disiplin dalam ajaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, ayat 13 kita baca. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Kalau kita bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, kita sedang membangun kedisiplinan rohani kita untuk mengajar. Pertama diri kita diajar. Sebelum kita mengajar orang lain, kita mengajar diri kita sendiri. Melalui kita membaca kitab suci dengan tekun. Tapi bagaimana kita bisa tekun kalau kita tidak mau disiplin? Orang yang gagal dalam melakukan hal-hal yang baik, kebiasaan yang baik, karena mereka tidak mau disiplin. Disiplin sama dengan ketekunan. Katakan amin. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita harus bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Karena dengan kita bertekun membaca firman Tuhan, kita sedang membangun kedisiplinan rohani kita, kemudian membangun diri kita, dan mengajar diri kita bagaimana diri kita kelak menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Halo? Bertekunlah dalam membaca firman. Dengan kita membaca firman, kita membangun diri kita, membentengi diri kita dari pengaruh dunia ini. Saya setiap pagi, setiap hari baca firman. Dan saya baca firman tidak hanya baca melotot gini dia baca dalam hati. Saya harus ngomong, sudah. Saya berkata. Saya bacakan bla 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 bla. Ketika saya membaca firman Tuhan dengan bersuara, saya sedang membangun diri saya, membangun rohani saya, membentengi diri saya, dan dengan saya membaca firman Tuhan, berkata-kata, ada kuasa Tuhan. Jadi ada pengaruh untuk kesehatan kita. Katakan amin. Haleluya. Saya ingat Bapak, saya anggap sebagai Bapak rohani saya di Surabaya. Saya pernah satu denominasi gereja dengan beliau, dan sekarang beliau pun meninggal. Umurnya lebih 100 tahun. Prinsip dia lah yang saya terapkan dalam hidup saya. Kalau baca firman, jangan melotot, baca dalam hati, tapi harus bersuara. Amin. Bersuara. Jadi dengan kita membaca firman Tuhan, berkata-kata, bersuara, keluar dari mulut kita, maka
Pengaruhnya secara rohani dan secara jasmani, saudara. Luar biasa. Ya. Membangun kesehatan rohani, membangun kesehatan jasmani. 2 keuntungan. Bahkan 3 keuntungan. Sehat rohani kita, sehat jasmani kita, kemudian sehat perilaku kita, karena kita dibentengi oleh firman Tuhan. Perhatikan, setelah kita percaya Yesus Kristus, kalau kita abai akan firman Tuhan, kita akan gagal hidup benar di mata Tuhan. Betapa banyak orang-orang yang gagal hidup benar dalam pemandangan Tuhan karena mereka meremehkan firman. Hari-hari ini gereja boleh, udah kayak kalau tampil di mimbar kayak malaikat, doanya rojos. Tetapi boleh dievaluasi, adakah firman itu menjadi kebiasaan kita hari lepas hari kita baca? Itu pertanyaannya. Karena itu, pertama, Tuhan mengingatkan kita saat ini, mari baca firman Tuhan. Katakan amin. Sebab dengan kita membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, seperti yang Daud katakan, kalau bukan firman Tuhan itu menjadi kegemaranku, kata Daud, kalau bukan Taurat Tuhan itu menjadi kegemaranku, sudah binasa hidupku. Betapa luar biasanya Daud. Anak-anak muda yang hadir hari ini, mari bentengi diri saudara dengan firman Tuhan. Katakan amin. Lakukan firman Tuhan. Jika saudara membentengi diri saudara dengan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, maka hidup saudara pasti aman. Amin. Yang kedua, kita baca ayat 7 sampai dengan ayat 8 dari 1 Timotius pasal 4 tadi. Ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya, yang kedua adalah kita perlu mendisiplinkan diri dalam hal beribadah. Katakan amin. Disiplin dalam beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Dengan melatih diri beribadah, berarti kita sedang mendisiplinkan diri kita. Sebab tidak mungkin orang itu menjadi biasa, menjadi mahir, kalau tidak melatih diri. Saya pernah memimpin ibadah besar salah satu gereja Protestan di kampung. Saya marah ketika saya naik mimbar. Marah tapi untuk membangun. Masa nyanyinya ya lagu Kidung Jemaat. Ada yang begini, sangat besar anugerahmu. Ada yang begini. Saya belum lebih baik tidur aja pada rumah. Itu bukan cara ibadah yang benar. Itu bukan cara menyembah memuji Tuhan yang benar. Mari dalam hal beribadah kita haruslah latih. Misalnya kita menyanyi menyembah Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Ya. Tapi kalau kita menyanyi, kau ku sembah, nanti sakit gigi saudara. Ya. Kata orang Landa, duduk marundo, ada ketidaknyamanan dalam Tuhan. Jadi untuk kita bisa mahir dalam beribadah, maka kita harus melatih diri. Tadi firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Mengapa Tuhan menghendaki kita disiplin dalam beribadah? Karena tadi ayat 8 mengatakan ibadah itu berguna. Perhatikan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau ibadah itu berguna dalam segala hal, kenapa banyak orang mengabaikan ibadah? Ya, baik-baik. Kalau ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang sedang kita jalani, maupun untuk hidup hari esok seterusnya sampai kita mati masuk surga. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya berkelanjutan. Ibadah itu berguna. Kalau ibadah itu berguna, bermanfaat, marilah lakukan ibadah dengan kesetiaan. Amin. Dengan sungguh-sungguh. Jangan asalan. Ketika saudara mau beribadah,
Hari Minggu malamnya sudah berpikir, besok saya mau pakai apa ya? Malah persiapkan. Gaya berusaha bagaimana ya? Karena saya mau menghadap raja. Amin. Tidak asal. Saya paling miris saudara kalau ibadah rumah tangga. Maaf, saya mau sampaikan hari sebuah kebenaran. Ibadah rumah tangga ada asalan pakai celana pendek, ya kan? Pakai pakaian tidur. Padahal kita ibadah sudah. Mulai hari ini, andai kata ada ibadah rumah tangga, jangan ada lagi yang masih pakai piyama. Kita harus benar-benar menghadap Raja dengan apa namanya kesungguhan hati, dengan segala keberadaan kita yang menyenangkan Raja. Kita ini mempelai dari Kristus, saudara. Seorang mempelai pengantin, manakala dia mau duduk di pelaminan, apakah dia tampil tidak mempersiapkan diri? Dalam waktu dekat ini kita sudah memberkati 2 pasangan nikah di gereja ini. Bayangkan ketika mereka akan duduk di pelaminan, mereka mempersiapkan diri, menghias diri dengan mengeluarkan duit yang tidak sedikit, saudara. Hanya untuk perkara sebentar. Jutaan bayar tata rias dengan dandannya itu jutaan. Nah, kita ini mempelainya Kristus. Ketika kita mau bertemu dengan sang mempelai laki-laki itu Kristus, sudahkah kita mendandani diri kita? Banyak di antara kita yang asalan, saudara. Dan Tuhan tidak berkenan. Karena itu mari hari ini, marilah jalani, lakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Jangan asalan. Karena ibadah itu mengandung janji. Dalam kitab Maleakhi mengatakan, perhatikan, ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Karena itu kalau kita beribadah, mari sungguh-sungguh beribadah. Ya. Kemudian yang terakhir, kita harus disiplin menjaga perilaku hidup kita agar tetap benar. Kita baca ayat 12 bagian B dari ayat Timotius pasal 4 tadi. Sudah dapat? Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Disiplin dalam menjaga perilaku hidup dengan menjadi teladan, saudara. Karena ini merupakan kesaksian hidup kita, ya kan? Makanya di gereja kita adalah gereja yang paling langka orang bersaksi memuji Tuhan. Kesaksian tidak hanya kesaksian bawa lagu di mimbar ya, tapi kesaksian yang sesungguhnya adalah di luar gereja. Ya. Apakah hidup kita, perilaku hidup kita sudah benar? Ya. Di luar gereja lah harus kita perlihatkan, saudara. Dikatakan dari ayat yang kita baca tadi, jadilah teladan. Artinya kita harus menjaga perilaku hidup kita agar tetap benar dalam perkataan. Amin. Apalagi tadi, benar dalam tingkah laku, benar dalam pikiran rancangan kita. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Setia, kemudian suci dan saleh. Ini harus kita perlihatkan. Ya. Dengan kita disiplin dalam ajaran firman Tuhan, dengan kita disiplin dalam beribadah, dengan kita disiplin menjaga perilaku hidup benar, supaya kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang mumpuni, maka tanpa kita sadari kita sedang dibentuk menuju kepada kesempurnaan sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Berarti kita sudah dekat dengan pintu surga. Haleluya. Dan kalau kita bersedia untuk dibentuk menuju kepada kesempurnaan sama seperti Kristus yang telah sempurna, maka
perkenanan Tuhan, predikat sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan sedang akan melekat pada tiap pribadi kita. Dan kalau kita sudah menyandang predikat orang yang sudah berkenan kepada Tuhan, percayalah hidup saudara sudah ada di dalam jaminannya Tuhan. Katakan amin. Gak perlu khawatir lagi. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, hidupku sudah ada dalam rancangan Tuhan. Apa yang aku harus khawatir? Amin. Nah, betapa banyak dari kita yang masih khawatir akan hidup, khawatir akan masa depannya, khawatir tentang pokoknya banyak khawatir macam-macam. Hari ini saya katakan, jangan khawatir, percaya saja kepada Kristus, tetap setia lakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, maka dialah yang akan menjadi jaminan kita. Kita tidak usah ragu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.